Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai apa itu hak cipta. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nathaniel Benedict Silitonga dengan NIM 110000133130486. Untuk penjelasan pertama, izinkan saya menjelaskan mengenai sejarah singkat dari hak cipta itu sendiri. Bagaimana sih cara hak cipta itu terbuat dan sampai sekarang mengapa hak cipta itu masih bisa eksis di zaman yang udah berkembang ini. Sejarah hak cipta itu sendiri dimulai di Eropa, khususnya di Inggris dan Prancis pada abad ke-17 dan 18. Konsep hak cipta mulai muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan industri dan percetakan dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan penulis maupun penerbit. Statuta Anne yang dibuat pada tahun 1709 di Inggris adalah undang-undang hak cipta pertama yang menetapkan hak eksklusif bagi penulis dan penerbit, serta membatasi jangka waktu perlindungan hak cipta. Di Amerika Serikat, sejarah hak cipta dimulai dengan undang-undang lisensi yang memberikan monopoli penerbitan kepada kelompok percetakan. Setelah itu, Statuta Anne juga diadopsi di Amerika Serikat dan mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan hukum. Dan pada abad ke-19, Konvensi Bern adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur hak cipta, yang bertujuan untuk melindungi karya seni dan sastra di berbagai negara. Pada abad ke-20 sampai abad ke-21, perkembangan teknologi khususnya internet dan digitalisasi telah memunculkan tantangan baru bagi hak cipta, seperti reproduksi dan distribusi karya cipta secara online. Hukum hak cipta terus berevolusi untuk menangani tantangan-tantangan tersebut. Di Indonesia sendiri, regulasi hak cipta pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda dengan undang-undang yang mengatur kekayaan intelektual. Setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengembangkan regulasi hak cipta tersebut yang diwujudkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian telah diubah beberapa kali demi kepentingan bersama masyarakat Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Anissa Sani Ramadhani dengan NIM 110000123140575. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum yang mengatur hak cipta, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. UU ini menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2002. Selanjutnya, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait pelaksanaan UU tersebut. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam beberapa aspek perdata hak cipta. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah Konvensi Hak Cipta. Konvensi Hak Cipta adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta di seluruh dunia. Di Indonesia, pihak dalam beberapa konvensi internasional diantaranya adalah pertama, Konvensi Bern, yang kedua ada Konvensi WIPO, World Intellectual Property Organization, yang ketiga perjanjian TRIPS. Nah, segitu dulu yang bisa saya jelaskan. Saya Masayu Naswan Nurianta dengan NIM 110000123120169. Baik, selanjutnya mengenai materi hak-hak apa saja yang ada dalam hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang selanjutnya akan saya sebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta, pada pasal 4 telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral sendiri merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri sang pencipta. Lebih lanjut, hak moral pada dasarnya digunakan untuk yang pertama, untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penciptanya. Lalu yang kedua, hak moral dapat digunakan untuk menggunakan nama alias atau samaran dari penciptanya. Lalu yang ketiga, hak moral dapat digunakan untuk mengubah ciptaannya sesuai dalam kepatutan di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, digunakan untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan. Lalu yang terakhir, untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari sang pencipta.
Lebih lanjut, terdapat salah satu contoh dari hak moral, yakni dalam jenis hak moral yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penciptanya. Hal tersebut dapat kita contohkan dengan seorang pelukis yang tidak mencantumkan namanya pada mural yang ia buat untuk alasan pribadi. Namun, jika karyanya tersebut dipamerkan tanpa izin dan tanpa mencantumkan namanya, itu tetap dianggap sebagai melanggar hak moral. Lalu selanjutnya terdapat hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang ia buat. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, lalu melakukan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, lalu selanjutnya untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, lalu untuk menggunakan komunikasi ciptaan, dan untuk melakukan penyewaan ciptaan. Selanjutnya terdapat salah satu contoh dari hak ekonomi, yakni dalam jenis hak ekonomi penerbitan ciptaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan seorang pelukis yang menerbitkan novel melalui seorang penulis yang menerbitkan novel melalui penerbit dan mendapatkan royalti dari setiap buku yang terjual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan, nama saya Stefalba Samuel Raymond Sianipar dengan NIM 11000143140 Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta adalah proses mencatatkan sebuah karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau bisa disingkat dengan DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terdapat langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukan pendaftaran hak cipta secara umum. Yang pertama, persiapan dokumen. Siapkan dokumen yang diperlukan seperti salinan karya cipta, surat pernyataan kepemilikan, identitas pemohon, dan bukti pembayaran biaya pendaftaran. Lalu yang kedua, akses sistem. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id dan lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Lalu yang ketiga, melakukan pengajuan pencatatan. Login ke sistem, pilih pengajuan pencatatan ciptaan, isi formulir, dan unggah dokumen yang diperlukan. Lalu yang keempat, pembayaran. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran. Lalu yang kelima, pemeriksaan verifikasi. DJKI akan melakukan pemeriksaan verifikasi untuk data-data yang sudah diajukan. Lalu yang keenam dan yang terakhir, persetujuan. Jika disetujui oleh DJKI, sertifikat pencatatan ciptaan dapat diunduh dan dicetak. Dalam mendaftar hak cipta dapat dilakukan secara online melalui situs e-hakcipta.dgip.go.id. Selain itu, dengan secara non-elektronik dengan mengajukan permohonan tertulis ke Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Hindis dengan NIM 11000123140 Saya akan menjelaskan mengenai pembatalan hak cipta. Karena hal ini merupakan sebuah hal penting dalam hukum kekayaan intelektual yang referensi utamanya kami utip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pembatalan hak cipta tidak bisa dibatalkan secara sepihak, karena secara umum, hak cipta tidak bisa dibatalkan setelah diberikan. Karena hak cipta muncul secara otomatis saat suatu karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Lalu, hak cipta bisa dinyatakan tidak sah jika ada beberapa hal. Yang pertama, ternyata itu bukan pencipta aslinya. Lalu yang kedua, adanya sengketa dalam kepemilikannya. Yang ketiga, ada pencabutan lisensi atau perjanjian. Izinkan saya menjelaskan secara lebih rinci. Jika yang pertama ternyata bukan pencipta aslinya, maka klaim tersebut bisa digugurkan lewat putusan pengadilan. Lalu sertifikat hak cipta bisa dinyatakan tidak sah. Lalu yang kedua, mengenai adanya sengketa kepemilikan,
Sengketa antara pihak-pihak ini dapat diselesaikan mengenai dua jalur perkara, yakni yang pertama gugatan perdata maupun yang kedua mediasi ataupun arbitrase. Dan yang ketiga, yang terakhir pencabutan lisensi atau perjanjian, yang artinya bila hak cipta telah dialihkan atau dilisensikan secara salah atau melanggar hukum, maka perjanjian tersebut dapat dicabut atau dibatalkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria pelanggaran hak cipta serta sanksi pelanggarannya. Yang pertama yakni tanpa izin pemegang hak. Di sini artinya pelaku menggandakan, menerbitkan, atau memperbanyak suatu karya tanpa izin pemegang haknya. Lalu yang kedua, menggunakan karya dalam iklan, film, atau musik tanpa persetujuan si pemegang hak. Yang kedua yakni melanggar hak ekonomi. Melanggar hak ekonomi di sini artinya yang pertama, pelanggaran atas hak yang berhubungan dengan keuntungan komersial. Misalnya mengcopy software bajakan untuk dijual, maupun memutar lagu di tempat usaha tanpa izin lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Yang ketiga yakni melanggar hak moral. Melanggar hak moral di sini artinya pencipta tetap berhak atas nama baiknya. Contohnya di sini misalkan pelanggarannya mengganti nama pencipta pada karya, maupun mengubah isi karya yang mungkin merugikan reputasi si pencipta. Lalu yang keempat, distribusi dan komersialisasi ilegal. Artinya pelaku menjual, menyewakan, mengimpor barang bajakan seperti film bajakan maupun buku hasil scanning yang kemudian diperjualbelikan. Lalu yang kelima, pelanggaran digital. Pelanggaran digital di sini artinya mengupload lagu, film atau buku ke internet tanpa izin pemilik. Selain itu ada sharing file secara peer-to-peer tanpa hak maupun tanpa konsen dari si pemegang hak cipta. Tentu saja pelanggaran-pelanggaran ini tidak datang tanpa sanksi tegas yang mengatur mengenai pelanggaran ini. Hukum positif di Indonesia secara tegas mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran ini di dalam UU Hak Cipta, tepatnya di dalam pasal 113. Secara perdata, pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila terbukti merugikan pemegang hak cipta. Lalu yang kedua, pelaku bisa dikenakan sanksi pidana yakni penjara dan atau denda, misalnya penjara hingga 10 tahun maupun denda hingga 4 miliar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian kami. Kami kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.